minum air sangat penting untuk kesehatan. Tapi sementara itu, coba perhatikan ini. Dengan botol ini bisa dihasilkan nada yang sepertinya bisa dijadikan alat musik ya. Dengan mengatur banyaknya air di dalam sini, bisa dihasilkan frekuensi yang berbeda. Gimana dengan botol yang lain? Mungkinkah suaranya beda? Kedengarannya suaranya mirip, hanya beda frekuensi. Jadi bagaimana kita menjadikan ini frekuensi yang benar supaya bisa dijadikan alat musik? Nah, begini percobaannya. Pertama kita coba dulu dengan keadaan botolnya kosong. Saya mengukur frekuensi dengan aplikasi ini. Banyak aplikasi lain yang bisa dicari di Play Store dengan kata kunci frekuensi analyzer atau tuner. Yang penting bisa menampilkan nilai frekuensi. Sesudah kita tahu frekuensinya, sekarang masukkan air sejumlah yang diketahui, misalnya 100 ml. Lalu tiup lagi dan diukur lagi frekuensinya. Nah, sesudah ini, kita akan menganalisis data yang tadi sudah didapatkan. Ini data yang tadi sudah didapatkan. Coba kita buat grafik. Ini volume air, ini frekuensi. Kelihatannya ini bukan berbanding lurus ya, yang jelas tidak lurus. Jadi bagaimana? Ya, kita harus tahu teorinya dulu. Suara yang dihasilkan ketika botol ditiup terjadi karena resonansi Helmholtz. Resonansi ini terjadi ketika ada suatu bejana yang punya volume, lalu ada lubang yang punya panjang dan punya luas penampang. Ini rumusnya. Jadi frekuensinya berbanding terbalik dengan akar dari volume udara. Jadi bagaimana? Data yang kita punya volume air. Persamaan ini harus diubah. Pertama, dikuadratkan, lalu dibalik. Lalu, volume udara dinyatakan sebagai volume total botol dikurangi volume air. Jika persamaannya digabungkan, akan menjadi seperti ini. 1/f² merupakan mempunyai hubungan linear dengan volume air yang gradiennya negatif dan ada plus C, konstanta. Jadi sekarang kita perlu menghitung 1/frekuensi kuadrat. Kalau kita buat grafik, ya ternyata benar hasilnya linear. Jadi 1/f² sumbu Y berhubungan dengan volume air dengan gradien negatif dan ada plus C, konstanta awal. Nah, untuk mendapatkan angka-angka ini, kita bisa pakai rumus di sini. Sekarang, kalau kita mau tahu berapa volume air yang diperlukan untuk menghasilkan frekuensi tertentu, rumusnya tinggal kita balik menjadi seperti ini. Volume air sama dengan ini, hitung dulu 1/f², lalu gunakan angka yang sudah didapat dari sini, gradien garis dan titik potong. Pertama kita tentukan dulu nada yang diinginkan, lalu hitung frekuensi. Misalnya 4 frekuensi referensi, yaitu 40 Hz. Nada-nada lain bisa dihitung seperti ini. Menurut teori musik, setiap setengah interval frekuensinya itu memiliki kelipatan tertentu yang kalau ditambahkan terus sampai 1 oktav hasilnya 2 kali lipat. 1 oktav ada 12 nada, jadi faktor pengalinya adalah 2/1012. Begitu juga kalau kita ingin nada yang lebih rendah.
ini jadi volume yang diperlukan untuk menghasilkan nada-nada ini. Hasilnya seperti ini.